dari channelnya AutoFM TV. Nah kali ini AutoFM sebenarnya udah sold out ya untuk mobilnya dari Range Rover Evoque SI4 tahun 2014. Nah untuk kilometernya ini 60 ribuan ya. Jadi untuk Evoque ini udah sold out ya teman-teman. Jadi Mel akan review untuk di bagian eksterior interiornya supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya gimana sih untuk Evoque tahun 2014 tersebut. Oke, jangan kemana-mana, like, comment, share, subscribe dulu dari channel AutoFM TV yang ada di bawah sini ya. Cekidot. Untuk Range Rover Evoque-nya warnanya ada di grey ya, jadi grey on black. Untuk di bagian tampilan depannya teman-teman bisa lihat ya, grillnya dibagi menjadi dua seperti ini dan ada penampilan zigzagnya dari si grillnya dengan ada emblemnya Range Rover ya. Jadi dari tahun 11, 12, 13 itu semuanya sudah punya. Perbedaannya ada di bagian lampu ya, lampunya ini sudah LED. Terus untuk di bagian fog lamp-nya juga teman-teman bisa lihat ya, di bagian bawah sini ini tertutup dengan kaca semua, jadi aman banget. Untuk bumpernya juga teman-teman bisa lihat ya, zigzagnya tapi ini lebih kecil daripada zigzag yang ada di bagian atasnya. Oke, kita langsung lanjut untuk di bagian samping. Nah, untuk di bagian samping teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, ada dua warna. Di bagian atapnya ini warnanya hitam sampai ke bagian spion, lalu di bagian bodinya sampai ke bagian bawah ini warnanya grey ya, jadi perpaduan antara grey dan black. Untuk spionnya ini dia langsung automatic retract, jadi kalau misalnya kita unlock dia akan otomatis terbuka. Nah kalau misalnya kita lock dia akan otomatis terlipat juga. Oke, seperti itu ya. Untuk di bagian bannya kita mau lihat. Oke, untuk bannya di sini dia menggunakan Acelera ya. Untuk ukurannya dia ada di 245/45, ringnya di 20. Nah ini velgnya dia cuma satu warna aja, jadi tidak two tone ya. Teman-teman bisa lihat di warna silver ini. Oke, untuk ground clearance-nya mobil Evoque ini sebenarnya masih aman. Cuma kategorinya Evoque itu memang sedikit lebih keras. Tapi untuk di tahun 2014 kaki-kakinya sudah tidak ada problem lagi atau trouble. Jadi mobil ini enak banget kalau misalnya kalian setir untuk bawa daily cars gitu ya. Oke, untuk di bagian bentukannya ini seperti trapesium ya. Jadi di bagian depannya sampai ke bagian belakangnya dia tidak merata gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk tampilan dari bodi sampingnya. Oke, kita langsung next mau review di bagian belakangnya ya. Untuk di bagian belakangnya ya teman-teman sama, dia juga punya emblem Range Rover di bagian belakangnya. Lalu ada Land Rover di bagian bawahnya. Samping kiri Mel nih ada emblemnya Evoque SI4 gitu ya. Terus ini dia juga punya kamera mundur yang ada di sebelah kiri Mel. Oke, kita mau langsung next lihat di bagian bagasinya. Tinggal kita klik aja di bagian remote-nya, kalian tekan tombolnya aja, nanti dia otomatis bisa terbuka. Nah seperti ini. Jadi ini namanya sudah power back door dan bisa di close juga secara otomatis di bagian tombol sebelah sini. Nah kita klik aja. Oke, untuk tampilan dari bagasinya ini lumayan besar dan enak banget, bisa kalian taruh barang-barang sebanyak mungkin. Kalau misalnya ini lumayan mengganggu kalian, ini bisa langsung dilipat aja atau diturunin ya. Kalau misalnya teman-teman yang pengen pakai untuk penutup bagasinya bisa langsung diangkat. Ada tempat charge di bagian sebelah kiri. Lalu untuk di bagian bawahnya ini ada ban serepnya, kuncinya wow masih komplit ya semuanya tuh. Oke, tampilan belakangnya tinggal kita tutup aja untuk bagasinya. Jadi mempersingkat waktu teman-teman. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung review aja interior dari Range Rover Evoque ini. Pertama-tama yang bikin penasaran itu adalah di bagian atapnya. Coba kita mau lihat dulu. Untuk di bagian panoramiknya ya ini dia masih berfungsi dengan baik elektriknya, dan ini tidak bisa dibuka lagi karena bukan sunroof ya, nah itu ini panoramik jadi hanya kacanya saja.
Oke, terus juga kita mau langsung review di bagian entertain-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau entertain-nya Evoque itu memang bener-bener bagus banget ya. Untuk dimulai dari speakernya dengan merek Meridian, Meridian audio speaker. Lalu juga untuk di bagian head unit-nya dia beda sama yang lain ya. Evoque itu dia head unit-nya juga cantik banget seperti ini. Ada tombol home button-nya di bagian samping kanan kirinya. Lalu dia sudah juga dilengkapi dengan start stop engine yang ada di bagian sebelah sini. Kalau untuk mobil Evoque, biasanya teman-teman buka pintu satu, buka bagasi, atau misalnya kalian tidak terkunci dengan rapat, biasanya dia lumayan bawel ya. Jadi dia akan bunyi terus sensornya min seperti itu. Jadi sampai teman-teman dipastikan udah rapat, baru dia akan tidak bunyi lagi gitu ya. Tapi biasanya bunyi di awal-awal saja. Oke, untuk di bagian steeringnya ini sama pada umumnya, dia steering sudah kulit, terus ada connect voice over, connect telephone, terus ada tombol untuk kontrol setirnya ya, bisa kalian pencet, ada pedal shift. Untuk di bagian sebelah kiri ini dia ada lampunya atau seinnya ya, jadi sein kanan kiri. Nanti untuk lampu utamanya, untuk lampu jauhnya juga bisa ya. Jadi kebalikannya, sebelah kiri untuk bagian lampu, sebelah kanannya wiper. Lalu tidak lupa juga ya, kita mau cek untuk di bagian teleskopiknya ini. Sebentar ya, lihat dulu. Nah, oke, nah bisa kalian atur ya senyaman teman-teman untuk teleskopiknya mau seberapa tinggi rendahnya. Silakan kalian langsung lock atau unlock kembali ya. Oke, untuk di bagian setirnya sudah, di bagian tengahnya tadi kita juga sudah bahas sedikit ya. Ini ada tombol AC untuk power, untuk volume, bisa masukin CD dan lampu hazard yang ada di sebelah kirinya nih ya, ini segitiga. Oke, ini tombol apa sih? PRN. Nah, ini otomatiknya ya. Jadi kalian tinggal menggunakan otomatis di sebelah sini. Ini parking brake-nya jangan lupa, lalu tinggal jalankan saja ya. Ini posisinya kita lagi di parkir. Lalu next di sini ada dua buah cup holder. Dan ini kuncinya yang tadi nggak bilang start stop engine. Next ini juga ada untuk tempat charge ya. Jadi ini buat tempat charge-nya di bagian sebelah sini. Oke, next untuk di bagian box yang satu lagi ini kita juga bisa charge dan ada connect USB dan aux ya di bagian dalamnya. Jadi box ini tidak terlalu dalam, kalian bisa taruh barang-barang kalian. Oke, next untuk di bagian dashboard yang paling ujung ini buku-bukunya masih komplit ya teman-teman, tuh masih bagus banget, terus juga masih rapi. Nah, ini buku Range Rover Evoque-nya. Untuk buku service dan reportnya ini ada di sini juga ya. Oke deh, untuk di bagian dashboardnya yang terakhir bisa dilihat ada detailing dari jahitan-jahitan warna putih ini. Oke, tadi panoramiknya sudah kita bahas. Lalu di bagian atasnya ini ada buat kita taruh kacamata ya teman-teman, kacamata. Lalu samping-sampingnya ada dilengkapi dengan lampu juga ya, lampu yang halogen seperti ini. Oke, kita terus dulu. Oke, sekarang kita mau langsung review aja yang ada di bagian kursi penumpang belakang ya, cekidat. Oke, sekarang sudah di bagian interiornya ya teman-teman, langsung aja kita mau review. Untuk di bagian interiornya ini warnanya black semua ya. Untuk kursinya di bagian penumpangnya ini sebenarnya lumayan tegak ya, jadi tidak bisa mundur lagi. Untuk legroomnya kaki mel ini dibilang lumayan sempit, nggak juga ya, so-so ya. Di bagian headroomnya ini masih tinggi banget, jadi masih jauh. Oke, di sebelah kiri mel ini ada armrest plus ada dua buah cup holder yang bisa kalian naikkan kalau misalnya kalian tidak ingin gunakan ya, seperti ini. Jadi di bagian tengahnya bisa muat 3 orang gitu ya. Oke, di bagian depan kita juga ini ada jaring-jaring ya. Terus ada 2 buah AC dengan ada emblem tambahan lagi Evoque di bagian tengahnya sini ya. Di bagian bawahnya juga ini bisa buat kalian taruh barang-barang. Oke, untuk di bagian door trimnya ini semua full black ya, jadi tidak ada warna lain selain black. Terus juga ini ada speakernya, ada dua buah, di bagian belakang ada 4, di bagian depannya lagi ada 4, jadi totalnya ada 2, 4, 6, ada 8 speaker ya. Ini speakernya ini dengan merek Meridian. Oke, nanti teman-teman langsung aja lihat untuk detail dari speakernya. Tapi sebelum itu Mel mau kasih closingan ya, karena ini kita sudah selesai untuk reviewnya di bagian kursi depan, kursi
penumpang, di bagian eksterior semuanya ini juga sudah kita review. Thank you so much teman-teman kalau misalkan kalian udah ngikutin reviewnya dari awal sampai akhir. Nah jangan lupa untuk teman-teman kalau misalnya pengen cek katalognya AutoFrame bisa langsung di bagian bawah sini di www.autoframe.net, atau bisa juga langsung telepon aja di 0813894077. Untuk saat ini AutoFrame lagi tidak punya ready stock Evoque ya, jadi kita sudah sold out semuanya. Nanti teman-teman bisa langsung pantengin aja atau chat aja salesnya untuk tanya apakah masih ada ready stock Evoque yang lainnya gitu ya. Oke, untuk harganya ini Mel buka di 600 jutaan rupiah, pajaknya bulan 12 tahun 2022 ya. Tapi sorry ini sudah sold out, jadi tidak available lagi ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian pengen kunjungi showroom AutoFrame, kita ada dua, tempatnya di Mangga Square dan juga ada di Cibubur. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFrame TV. Thank you so much kalau misalnya kalian udah tonton dari awal sampai akhir ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam review kali ini. Bye-bye, sampai jumpa lagi.